Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, memberi sinyal untuk memanggil dan memeriksa Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin di kasus dugaan korupsi pengadaan Sistem Proteksi Tenaga Kerja Indonesia, TKI, di Kementerian Ketenagakerjaan. Hal itu disampaikan oleh PLT, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Brigjen Pol. Asep Guntur Rahayu. Sebabnya, kasus rasuah pengadaan Sistem Proteksi TKI terjadi pada tahun 2012. Pada saat itu, Cak Imin atau Gus Imin menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja, Menaker periode tahun 2009 sampai tahun 2014 dalam Kabinet Indonesia Bersatu 2. Kata Asep, setiap pejabat di Kemenaker sewaktu korupsi terjadi berpeluang dipanggil tim penyidik KPK. Semua pejabat di tempus itu dimungkinkan kita minta keterangan. Kenapa? Karena kita harus mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya. Jangan sampai ada secara pihak si A menuduh si B, si C menuduh si B, lalu si B tidak kita mintai keterangan, kan itu janggal. Jadi semua yang terlibat yang disebutkan oleh para saksi dan ditemukan di bukti-bukti kita akan minta keterangan, kata Asep di Gedung Juang KPK, Jakarta Selatan, Jumat tanggal 1 September tahun 2023. Dalam kasus ini, diketahui KPK telah menetapkan 3 orang sebagai tersangka. Berdasarkan informasi tribunnews.com, 3 tersangka itu yakni, Sekretaris Badan Perencanaan dan Pengembangan, Barenbang Kemenaker, Inyoman Darmanta, Direktur PT Adi Inti Mandiri, Kurnia, dan Reina Usman. Reina Usman sempat menjabat Dirjen Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja saat Muhaimin Iskandar menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Reina merintis karir di Kemenakeri dari tahun 1986 hingga purna tugas di tahun 2021. Selain di Kemenaker, Reina Usman merupakan anak buah Muhaimin Iskandar di PKB. Reina dikabarkan mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI Dapil Gorontalo. Reina sempat menjabat Wakil Ketua DPUW Bali. Sementara PT Adi Inti Mandiri merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa konsultan teknologi informasi, IT. Proyek pengadaan Sistem Pengawasan dan Pengelolaan Data Proteksi TKI berada di bawah Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja, Binapenta. Harga paket proyek pada tahun 2012 senilai 20 miliar rupiah. KPK menduga korupsi ini bermoduskan penggelembungan harga, markup, terkait pengadaan Sistem Proteksi Tenaga Kerja Indonesia. Dugaan korupsi itu merugikan keuangan negara miliaran rupiah. Nanti ya ini, dugaan kerugian negara, Red, kan sedang kita mintakan kepada yang pihak mendeklar berapa kerugian negara. Jadi dari BPK atau ahli atau auditor yang lagi kita minta. Jadi kita sementara ini berpijak pada berapa nilai kontraknya, ungkap Asep. Di tengah atmosfer seusai pendeklarasian bakal calon presiden atau baca pres dan bakal calon wakil presiden atau baca wapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Caimin, muncul isu baru, di mana Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Caimin tersebut dikabarkan berpeluang diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Adapun pemeriksaan tersebut terkait kasus korupsi Sistem Proteksi Tenaga Kerja Indonesia di Kementerian Tenaga Kerja. Sinyal Caimin bakal dipanggil KPK lantaran Wakil Ketua DPR 2019-2024 itu merupakan menteri saat kasus ini terjadi. Diketahui saudara, Caimin saat itu menjabat sebagai Menaker periode 2009-2014 di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyatakan bahwa opsi pemanggilan ini timbul karena kasus dugaan korupsi terjadi selama masa jabatan Caimin sebagai Menteri Tenaga Kerja. Tak hanya itu, Asep juga menekankan bahwa opsi pemanggilan tidak hanya terbatas pada Caimin, melainkan juga dapat dialamatkan kepada semua pejabat yang bertugas di lingkungan Kemenaker pada saat terjadinya dugaan tindak pidana korupsi. Sementara KPK telah menetapkan 3 orang sebagai tersangka dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan Sistem Proteksi Tenaga Kerja Indonesia di Kemenaker pada tahun 2012. Sementara itu, Ali Fikri selaku Kepala Bagian Pemberitaan KPK juga mengkonfirmasi bahwa tersangka terdiri dari 2 aparatur sipil negara atau ASN dan 1 pihak swasta. Meski begitu, penyidik KPK masih dalam proses pengumpulan alat bukti serta pemeriksaan saksi-saksi terkait perkara ini. Mereka juga menduga adanya kerugian negara yang timbul dari kasus dugaan korupsi tersebut. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Selain itu, saudara, penyidik KPK sebelumnya telah melakukan penggeledahan di kantor Kementerian Tenaga Kerja pada tanggal 8 Agustus. Meskipun detail
Temuan dari penggeledahan tersebut belum diungkapkan secara rinci oleh KPK. Ali Fikri mengatakan bahwa pihaknya masih terus melakukan penyelidikan atas kasus tersebut. Nah ini kan, nah gini, di Kemenaker itu terkait dengan sistem proteksi TKI ya. Saat ini kan masih terus berjalan ya, pemeriksaan saksi masih dilakukan. Itu materi proses penyidikan ini terus kami lakukan. Kemarin dan hari ini juga kami memanggil saksi-saksi. Jadi kami sih berharap teman-teman tidak masuk ke materinya dulu gitu ya. Karena nanti kalau masuk materinya mengganggu proses penyidikan yang sudah kami lakukan gitu ya. Tapi yang pasti bahwa betul ada tersangkanya ya kami sudah sampaikan. Terkait dengan apa pengadaan barang jasa tadi sistem proteksi TKI gitu ya. Tahunnya berapa nanti kami terus gali dulu ke proses penyidikan itu. Yang bisa itu tahun 2012, ketua panitia pengadaan 2012. Ya nanti artinya kan begini, proses itu kan terus berjalan, sehingga tidak bisa kami tentukan kami tutup dalam tahun tertentu misalnya. Nah, itu kan. Ya, nanti kami akan sampaikan ketika kami umumkan tersangka kan konstruksinya juga nanti akan disampaikan. Mas, hari ini kan di periksaan Suciwati itu yang merupakan ketua dari lelang yang menyatakan bahwa sebenarnya ada perintah untuk menunjuk beberapa perusahaan dan itu terjadi di area tahun 2015. Nah itu apa materi pemeriksaan apa memang dikonfirmasi sebagai adanya penunjukan sebuah perusahaan dalam pengadaan proteksi TKI? Iya, jadi kan begini ya, pengadaan barang dan jasa itu kan pasal 2, pasal 3. Unsurnya kan setiap orang melawan hukum, menguntungkan dirinya dan orang lain, sehingga menimbulkan kerugian keuangan. Jadi dari 4 unsur itulah yang digali dari setiap saksi. Itu kami pastikan, tidak akan lepas dari itu. Ketika saksi panggil, apakah tahu proses pengadaan barang dan jasa, apa dasarnya, mekanisme seperti apa, apakah sesuai dengan aturan hukum tidak, ya itu yang didalami gitu ya. Nah itu, jadi ya semua saksi pasti akan arahnya ke sana yang akan didalami, karena ini kan berkaitan dengan pengadaan barang dan pengadaan itu bau-bau burung. Yang pasti ketika naik proses penyidikan, maka unsurnya terpenuhi setidaknya sebagai bukti permulaannya adalah setiap orangnya terpenuhi, melawan hukumnya ada, merugikan keuangan negaranya ada, menguntungkan dirinya ataupun orang lain itu ada. Nah itu Mas Mario, sehingga itu yang menjadi dasar kami melanjutkan proses penyidikan yang sedang kami lakukan. Ini kan sudah cukup banyak saksi yang dikonfirmasi terkait pengadaan proteksi TKI di Kemenaker. Ada kemungkinan nggak untuk memanggil pengguna anggaran yang bertanggung jawab dalam mengucurkan pengadaan tersebut? Iya, jadi kan begini, membuktikan unsur-unsur pasal itu pasti dan dulu kan juga akan dikonfirmasi sebagai saksi, sehingga menjadi utuh sebuah satu konstruksi pengadaan barang dan jasa. Itu prinsipnya